Saya di sini akan membahas tentang SWOT. SWOT itu apa sih? SWOT adalah mengurutkan data yang kalian inginkan, apakah itu alfabet dari A sampai Z atau Z sampai A, ataupun dari nominal terkecil menjadi nominal terbesar. Begitupun sebaliknya. Saya di sini sudah memiliki data yang terdiri dari nomor, nama, nomor pegawai, gaji pegawai, dan jabatan. Untuk di kolom pertama ini saya dinamakan header. Di menu saya sudah mengklik di home. Di pojok kanan atas itu ada AZ, SWOT, dan filter. AZ ini atau SWOT ini digunakan untuk memfilter data-data tersebut. Contohnya, saya ingin men-SWOT data nama. Saya ingin nama-nama ini tersusun dari A sampai Z. Caranya, kita klik header nama, kita ke menu A, Z, SWOT, dan filter. Karena saya ingin mengurutkan dari A sampai Z, maka saya pilih SWOT A to Z. Maka secara otomatis nama ini sudah tersusun dari A sampai Z. Data yang di-SWOT bukan pada kolom tersebut saja. Jika diperhatikan, semua data yang di sampingnya ikut tersusun berdasarkan kolom header nama. Kita lihat di nomor. Nomor ini menjadi acak karena nama disusun berdasarkan A ke Z. Bagaimana cara mengembalikan kembali? Kita taruh kursor di header nomor. Kemudian kita ke menu A, Z, SWOT, dan filter. Kita pilih SWOT A to Z. Maka akan menjadi normal. Berikutnya, kita akan membahas custom SWOT. Saya di sini ingin men-SWOT data gaji pegawai. Caranya, kita blok data yang ada, kemudian kita ke menu AZ, SWOT, dan filter. Di sini ada pilihan custom SWOT. Nah, di custom SWOT, data yang ada dengan memilihnya. SWOT by. Di SWOT by ini ada nomor, ada nama, ada nomor pegawai, ada gaji pegawai, ada jabatan. Karena saya ingin nge-SWOT gaji pegawai, maka saya pilih gaji pegawai. Untuk SWOT on-nya, value ini untuk nilainya, cell color ini berdasarkan warna dari selnya, font color ini berdasarkan warna dari fontnya, cell icon ini berdasarkan icon dari selnya. Karena saya ingin melihat nilainya, maka saya pilih value. Untuk order, semua tular ini digunakan untuk dari terkecil ke terbesar. Jika large to small ini digunakan dari terbesar ke terkecil. Karena saya ingin dari terkecil ke terbesar, maka saya memilih small to large. Jika sudah selesai, kita klik OK. Maka secara otomatis gaji pegawai sudah tersusun dari terkecil sampai terbesar. Saya juga ingin men-SWOT data jabatan menggunakan custom SWOT. Caranya juga sama, kita blok semuanya data yang ada, terus kita ke menu AZ, SWOT, dan filter. Di sini ada pilihan custom SWOT. Kita pilih SWOT by-nya, saya ganti gaji jabatan karena saya ingin men-SWOT jabatan. Untuk SWOT on-nya, saya milih ke tetap ordernya, saya ingin ke
Z to A. Setelah itu kita klik. Sekarang, kenapa shot ini penting? Shot ini penting karena untuk merapikan suatu data supaya lebih enak dilihat dan supaya enak direview. Jika kalian mengurutkan suatu data dari kecil terbesar atau A ke Z atau Z ke A, sehingga akan memudahkan bagi si pembaca ataupun mungkin untuk menganalisa data. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur filter. Fitur filter sendiri adalah salah satu fitur yang terdapat pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menampilkan baris data tertentu sesuai filter yang kita terapkan, atau juga bisa disebut dengan mengeluarkan data. Di sini sudah ada datanya yang terdiri dari nama, nomor pegawai, gaji pegawai, dan jabatan. Langkah pertama untuk memfilter, kita blok bagian atas, lalu kita masuk ke menu Sort and Filter, kita pilih filter, klik. Nah, setelah itu di masing-masing header terdapat panah drop down yang digunakan untuk memfilter suatu data. Misalnya, saya ingin mengeluarkan data staff. Kita pilih yang staff. Kita klik OK. Maka secara otomatis di sini data yang keluar adalah data yang memiliki jabatan sebagai staff. Kita coba lagi. Misal kita ingin mengeluarkan data manager. Oke. Di sini akan menampilkan data manager. Tidak hanya satu atau dua data, lebih juga bisa. Misalkan kita ingin mengeluarkan asisten manajer, dan supervisor. Kita klik OK. Nah, maka di sini jabatan supervisor, manajer, dan asisten manajer akan dikeluarkan. Seperti itu. Di dalam fitur filter juga terdapat yang namanya text filter. Bagian text filter sendiri ada equal, does not equal, begin with, end with, contain, does not contain. Ini juga bisa memudahkan kita untuk mencari, misalkan pakai yang begin with A, begin with A, maka secara otomatis di sini nama yang muncul adalah nama yang berawalan dengan A, dengan huruf A. Karena tadi kita menggunakan begin with A. Misalkan kita ganti, kita menggunakan end with E. Di sini otomatis yang keluar adalah nama-nama yang berakhiran dengan huruf I. Jadi text filter sendiri memiliki bagian equal atau sama dengan, does not equal tidak sama dengan, begin with dimulai dari, end with diakhiri dengan, contain mengandung, does not contain tidak mengandung. Jadi di bagian text filter ada bagian lagi seperti ini untuk memudahkan kita mencari data, mengeluarkan data yang akan dicari. Mungkin sekian penjelasan saya tentang filter. Kurang lebihnya mohon maaf.